Pemirsa, kasus penipuan dan investasi bodong yang menjerat afiliator sekaligus YouTuber Indra Kents kembali bergulir. Kali ini berkas kasus Indra Kents dinyatakan sudah lengkap dan diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Kemarin tersangka kasus penipuan dan investasi bodong tersebut tiba di Kejari Tangerang Selatan pada pukul 8:49 waktu Indonesia Barat didampingi 2 petugas kepolisian dan kuasa hukumnya. Terlihat Indra Kents mengenakan kemeja berwarna putih dengan tangan di borgol. Baik. Akan kooperatif dong ya, Bang? Pastinya, dari awal saya selalu kooperatif, saya selalu jawab semua BHP, nggak pernah nggak mau jawab semua. Saya juga lega ya, udah tahap 2, biar cepat selesai, cepat sidang. Terima kasih semuanya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita penanganan binomo untuk tersangka Indra Kents pelaku utama. Kemarin periode 1, hari ini kita tahap 2 ke Kejari Tangerang Selatan karena banyak saksi dan barang bukti yang ada di sini sehingga dari Kejaksaan Agung untuk dilimpahkan ke Kejari Selatan. Maka hari ini terjadi tahap 2 untuk Indra Kents. Nah, selama ini pemeriksaan dia selalu terbuka dan kooperatif sehingga dalam pemeriksaan juga nggak ada masalah dan semua barang bukti yang ada di dia udah kita sita semua, baik di atas nama adiknya, pacarnya, udah kita melakukan penyitaan semua. Sementara untuk tersangka-tersangka yang lain, dalam tersangka ini ada 6 berkas perkara, sudah kita tahap 1 ke Kejaksaan Agung, sudah P19, berkasnya sudah dikembalikan dan sekarang masih tahap untuk pemenuhan oleh tim penyidik dari Subdit 2 Eksus. Pada hari ini, Jumat tanggal 24 Juni 2022, tepatnya di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, kami telah menerima penyerahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Mabes Polri kepada Kejaksaan Agung yang dilakukan pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Perkara atas nama tersangka Indra Kesuma alias Indra Kents. Bahwa sejak tahun 2019, tersangka Indra Kesuma alias Indra Kents pelaku afiliator atau afiliat binomo melalui media sosial channel YouTube miliknya. Dan selain itu selaku Direktur PT Kursus Trading Indonesia. Atas perbuatan tersangka, banyak korban yang mendaftar binomo melalui link referral miliknya. Bahwa binomo sendiri beroperasi di Indonesia tanpa adanya legalitas dan sudah berkali-kali dihentikan dan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, merugikan masyarakat sampai saat ini tercatat kurang lebih atau sekitar sebesar 100.637.637.894 rupiah. Ini adalah tahapan-tahapan ya, setelah berkas dinyatakan lengkap oleh pihak jaksa penuntut umum, walaupun yang saya melihat ya dinyatakan lengkap ini udahlah spirit sekali ya. Jadi ini saya juga melihatnya kasus ini memang cukup berat untuk didalami dan dilengkapi oleh pihak penyidik. Jaksa juga pun sangat teliti sekali dalam memeriksa berkas agar supaya berkas ini bisa lengkap dan dapat dipastikan menuju persidangan untuk dapat dibuktikan oleh mereka unsur-unsurnya. Ya, diketahui sebelumnya Indra Kents terlibat sebagai afiliator dan terjerat kasus trading bodong aplikasi Binomo. Indra juga menjadi tersangka kasus dugaan penipuan, investasi bodong, dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kasus Indra Kents sudah memasuki tahap 2 dan dilimpahkan di Kejari Tangerang Selatan. Lantas, seperti apa kondisi Indra Kents saat ini? Benarkah selama kasus, Indra Kents sempat mengalami tekanan psikologis dan stres berat? Ya, kalau saya lihat, saya kan hampir ketemu juga setiap minggunya untuk melihat, membesuk, mengontrol juga dia. Ya, pada prinsipnya dia kondisinya sehat, bagus ya. Mungkin dalam keadaan tertekan secara psikologis itu sangat wajar ya, seperti itu. Sampai dengan saat ini ya kita tetap optimis ya bahwa Indra Kents dia tidak ada satu niat atau itikat jahat ya untuk merugikan orang lain. Sifatnya adalah edukasi dan berbagi pengalaman saja yang di YouTube yang dilakukan oleh dia. Ya pasti sangat-sangat prihatin ya dia ya, dan tertekan sekali ya kenapa memang Pak Rudi, Vanessa, tunangannya, dan Natania, adik kandungnya itu ikut juga sebagai tersangka dalam hal ini. Nantinya adalah peran saya untuk membuktikan bagaimana
tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada mereka bertiga itu sangat-sangat tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyidik nantinya. Kalau memang ini nantinya proses akan menuju ke persidangan ya. Tak hanya penyerahan berkas tahap 2, sejumlah aset Indra Kents yang disita berupa uang dan 2 unit mobil mewah juga diserahkan pihak Bareskrim ke Kejari Tangerang Selatan untuk dilakukan pengecekan terkait aset-aset tersebut oleh tim jaksa. Nominal dari yang kita lakukan penyitaan sekitar tunai uang 5 miliar, aset dan nilai-nilai mobil sekitar 67 miliar. Sementara korban yang kita periksa sebanyak 104 orang. Ya, itu kewenangan dari kejaksaan sini, mungkin dilanjutkan penahanan di sini untuk mempercepat sidang, kan ada jangka waktu tertentu. Mudah-mudahan semua cepat berjalan sehingga ada kepastian hukum bagi tersangka, kepastian hukum juga untuk ada pengembalian sesuai dengan putusan pengadilan nanti. Sekarang kita menyerahkan tersangka untuk tersangka Indra Kents beserta barang bukti, mobil, dan nanti akan melakukan pengecekan oleh tim jaksa dan penyidik terhadap aset-aset yang ada di Tangerang Selatan dan yang ada di Medan berupa rumah. Dan mobil Tesla, uang yang kita transfer melalui rekening ke penampungan di Kejari Selatan. Yang kita terima hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya kecuali nanti kalau di persidangan itu kita nanti sambil jalan di persidangan. Kepada awak media secara langsung, kuasa hukum juga menyebut Indra Kents sejauh ini menjalani proses hukum secara kooperatif, meskipun sempat beredar kabar yang ternyata hoax perihal Indra Kents dipulangkan, termasuk semua aset dikembalikan. Ya, saya melihatnya di sini ya, kalau sampai dengan 120 hari juga belum bisa dilengkapi berkasnya ya, maka demi hukum itu tidak dapat dilakukan penahanan seperti itu. Bukan bebas ya. Ini pengertian yang harus kita tekankan, bukan bebas demikian rupa akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah dan sebagainya, tidak. Masa penahanan saja seperti itu. Komunikasi pasti adalah bapak sama anak ya, tapi kan mereka tidak menyangka bahwa mereka ikut terseret dalam hal ini. Yang mereka lakukan adalah ya seperti biasa saja. Pak Rudi sebagai ayah Vanessa, dia juga profesinya selaku kontraktor, dia bisnismen, dia wajar-wajar saja kalau dia renovasi, membangun rumahnya Ika dan sebagainya, tapi itu kan dilakukan secara profesional dan ada semua perjanjiannya. Dari awal Ika sudah jelas sangat kooperatif. Dari setiap penyidikan sampai dengan barang bukti yang ada disampaikan, diserahkan ke penyidik, sangat kooperatif. Dan nantinya di peradilan pun pasti akan sangat kooperatif. Dia berharap dia akan mencari keadilan di sana. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Indra Kents juga menyampaikan kembali permintaan maaf kepada semua pihak yang sudah dirugikan atas perilakunya. Indra juga menyesal dan berharap persidangannya berjalan lancar. Sementara itu, sambil menunggu waktu sidang perdananya digelar, Indra Kents kembali ditahan di Rutan Mabes Polri dengan pertimbangan keamanan selama 20 hari ke depan. Kita lakukan penahanan di Rutan Mabes Polri untuk jangka waktu 20 hari terhitung hari ini, tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 13 Juli 2022. Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti ini, setelah penyelesaian administrasi tahap 2 ini selesai, selekasnya, secepatnya saya akan memerintahkan Kasipidum dan Jaksa Penuntut Umum untuk menyiapkan administrasi, menyiapkan dakwaan, secepat mungkin kita limpahkan ke pengadilan untuk kita sidangkan, supaya masyarakat tahu bahwa penanganan perkara ini kita laksanakan dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan. Sesuai tugasnya, dan seperti yang saya sudah sampaikan lewat surat terbuka saya, dari awal saya tidak pernah sekali lagi punya niat untuk membohongi, menipu, atau merugikan orang lain. Tetapi terlepas semua yang sudah terjadi, saya tetap meminta maaf yang sebesar-besarnya dan turut prihatin dan menyesal kepada orang-orang yang sudah dirugikan. Semoga persidangannya semua lancar. Terima kasih ya. Ya, makasih. Ya.